Mas, aku dapat tugas dari dosen tentang pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Ngerti nggak, Mas? Ngerti sih dikit-dikit. Emang di bagian mananya yang nggak ngerti? Di bagian semuanya sih, Mas. Oh, kalau gitu nanti Mas jelasin ya, abis Mas ngerjain tugas dulu. Bentar ya. Nah, pengembalian kerugian negara di luar peradilan itu tidak selalu pengembalian kerugian negara dilakukan melalui pengadilan negeri. Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh BPK berupa tuntutan ganti kerugian yang berkaitan dengan keuangan negara yang dikategorikan sebagai suatu kerugian negara. Nah, poin pertama itu yang perlu kamu ingat itu tuntutan ganti kerugian. Ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan yang tidak baik, pengelolaan keuangan yang salah ataupun tidak benar, negara wajib mengenakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukannya. Pengenaan tuntutan ganti kerugian bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan sehingga digunakan kembali dalam mencapai tujuan negara. Nah, pengenaan tuntutan ganti kerugian terdapat dua hal yang prinsipil dan saling berketerkaitan satu dengan yang lainnya, yakni pihak yang menjatuhkan sanksi berupa ganti kerugian dan juga pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian. Itu dasar-dasarnya kayak gitu. Terus pihak-pihak mana aja yang bisa melakukan itu, Mas? Nah, pihak-pihak yang bisa melakukan kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yaitu pertama itu bendahara, kemudian yang kedua itu ada pegawai negara bukan bendahara, dan yang ketiga yaitu pejabat lain. Nah, di sini ntar Mas akan jelasin dulu ya dari awal ya tentang bendahara. Nah, bendahara di sini yaitu bendahara yang berada di kementerian negara, lembaga non kementerian, dan juga lembaga negara. Jika bendahara dalam pengelolaan keuangan negara melakukan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang dibebankan kepadanya dan langsung menimbulkan kerugian negara, wajib mengganti kerugian negara. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara, kerugian itu tidak boleh di-PTS-kan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan diri keuangan negara. Kemudian, kerugian negara dilaporkan kepada BPK paling lama 7 hari setelah diketahui ada kekurangan kas atau barang dalam persediaan negara yang merugikan negara. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara. Nah, ketika dipandang nih bahwa surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada atau tidak sesuai dengan kenyataan, bendahara berhak mengajukan pembelaan diri. Nah, jadi bendahara itu tidak serta-merta salah sepenuhnya 100%. Mereka bisa melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh kepada bendahara tersebut. Nah, jangka waktu pembelaan diri ialah 4 hari setelah diterima surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara. Apabila tidak ada keberatan, maka bendahara wajib melaksanakan ganti rugi sesuai dengan tata cara peraturan yang berlaku. Setelah membayar ganti kerugian yang dibebankan oleh BPK, bendahara itu dapat pula dikenakan sanksi administratif langsung dari Presiden. Kemudian yang kedua itu tadi ada pegawai negara bukan bendahara. Nah, tidak semua bentuk pengelolaan keuangan dilakukan oleh bendahara. Pegawai negara juga dapat melakukan pengelolaan keuangan negara tersebut. Ingat ya, tidak semuanya bendahara dilimpahkan kepada bendahara. Pegawai negara bukan bendahara juga dapat melakukannya. Nah, ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara, kerugian itu tidak boleh dipetiskan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Apabila pegawai negeri bendahara yang terbukti melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, segera dimintakan untuk membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak yang berisikan bahwa pegawai tersebut mengakui
dan bersedia untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, yang ketiga tadi itu ada pejabat lain. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat lain, kerugian itu tidak boleh dipetieskan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Kerugian negara wajib dilaporkan oleh pimpinan lembaga negara karena merupakan kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya. Di samping itu, kerugian negara diberitahukan pula kepada BPK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah kerugian negara itu diketahui. Tujuannya agar dapat dipantau dan tidak berlarut-larut. Nah, itu tadi Mas sudah jelasin tiga pihak-pihak yang bisa melakukan kerugian negara dan bagaimana tata caranya, pemrosesan hukumnya, kemudian alur-alurnya dan tanggung jawab dari masing-masing tiga pihak tersebut. Kira-kira mau ada yang tanya lagi nggak? Terus bisa nggak sih Mas pihak-pihak itu bebas dari tuntutan kerugian negara? Nah, untuk pembebasan tuntutan ganti kerugian itu bisa dilakukan ketika bendaharawan, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, ingat ya, yang pertama itu syaratnya yaitu hak negara dinyatakan kadaluarsa dalam jangka waktu 5 tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut dan tidak melakukan penuntutan ganti kerugian. Kemudian yang kedua, hak negara dinyatakan kadaluarsa apabila dalam waktu 8 tahun sejak terjadinya kerugian yang tidak dilakukan penuntutan. Kemudian yang ketiga yaitu hak negara dinyatakan hapus ketika tidak disampaikan oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara kepada pengampu bendahara maupun pegawai negeri. Nah, itu beberapa persyaratannya yang bisa dilakukan. Informasi terkait kerugian biasanya dari mana, Mas? Nah, untuk informasi sumber kerugian biasanya itu dari pertama itu hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung. Kemudian yang kedua itu aparat pengawas internal pemerintah. Kemudian yang tiga itu pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian yang keempat itu laporan tertulis yang bersangkutan. Kemudian yang kelima itu informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya itu berdasarkan perhitungan ex officio. Kemudian yang terakhir itu pelaporan secara tertulis. Ada nggak aturan yang mengatur tentang pengembalian kerugian negara di luar peradilan? Nah, untuk aturan yang mengatur ada di PP nomor 38 tahun 2016. Itu sudah lengkap banget tuh aturan untuk membahas mengenai hal tersebut. Mas jelasin secara singkat aja ya. Pertama yaitu atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud. Kemudian atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud. Ini nih Mas ngejelasin bagaimana alurnya ya. Kemudian apabila benar adanya, maka Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah melaporkan kepada gubernur, bupati atau wali kota dan memberitahukan kepada keuangan untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi di lingkungan satuan kerja perangkat daerah. Kemudian atasan kepala satuan kerja atau kepala satuan kerja melaporkan kepada menteri atau pimpinan lembaga dan memberitahukan kepada badan keuangan untuk indikasi kerugian negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya. Kemudian gubernur, bupati atau wali kota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Nah, kemudian Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara melaporkan kepada Presiden dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk indikasi kerugian negara yang dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga. Nah, selanjutnya
Presiden memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk indikasi kerugian negara atau daerah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan atau pimpinan lembaga negara atau gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, tadi itu Mas sudah jelasin mengenai pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Kira-kira kurang lebihnya segitulah pengembalian. Kayak gimana sih prosedurnya dan lain sebagainya. Kira-kira udah ngerti apa belum? Udah sih Mas, dikit-dikit. Nanti kalau misalnya aku ada yang nggak ngerti lagi, aku tanya Mas ya. Oke.